Katanya dewasa, kok nggak ada tujuan hidup? Katanya dewasa, kok kayak orang bingung? Katanya dewasa, kok nggak kerja? Katanya dewasa, kok belum nikah? Katanya dewasa, kok nggak dewasa? Hai masa depan, kenalin nama aku Talea, welcome to Catatal. Basically di channel ini aku menceritakan tentang self-improvementku yang setidaknya bisa menjadi pencerah di antara sempitnya celah. Beberapa hari ke belakang ada beberapa orang yang nanyain kayak, umur kamu tuh berapa sih? Aku jawab dong dengan kepolosan hati ini dan kejujuranku, aku jawab 20. Kenapa? Udah punya pacar? Apakah pertanyaan itu harus aku jawab detik itu juga? Dia tanya lagi dong, berarti nanti habis kuliah mau kerja langsung? Atau kerjanya di mana? Kerjanya mau di perusahaan swasta kah? Atau mau di perusahaan pemerintahan kah? Atau mau usaha sendiri? Kan soalnya jurusannya kewirausahaan. Hai buat kalian anak tahun 2000 awal khususnya. Gimana? Udah familiar sama pertanyaan-pertanyaan ini? Gimana perasaan kalian? Udah cukup menggamparkah? Udah cukup sakit hati ya guys? Banyak banget tuntutan di umur 20 ini yang gue rasa kayak tentang kehidupan, keuangan, kerjaan, percintaan, kebebasan kalian, keinginan masa depan kalian. Dan tentunya kita lagi kejar-kejaran sama umur orang tua. Belakangan ini kalau ditanya sesuatu hal yang gak pasti, gue udah pasti kayak ngerasa, apaan sih? Kenapa harus nanya itu? Kenapa semua pertanyaan yang berkaitan dengan masa depan itu ditanyakan? Menurut gue wajar dong kalau misalkan waktu itu, seketika itu gue ngomong kayak, ya gue gak ngerti. Emang gue harus jawab apa? Emang gue harus memenuhi ekspektasi mereka? Come on, kehidupan ini serba gak pasti kan. Gue tuh belajar ya, ketika gue menghadapi kehidupan ini, satu hal dalam hidup yang pasti adalah ketidakpastian. Ya udah pasti, kita gak ngerti apa yang bakalan terjadi di depan itu kayak gimana. Terus kenapa masih ada oknum-oknum ini yang tanya dengan begitu ringannya, begitu entengnya. Sedangkan kita yang menjalani masa depan kita ini nanti bakalan kayak gimana? Gak segampang itu. So why? Kenapa masih ditanyakan? Dan gue tuh juga bingung ya, entah kalian juga ngerasain ini atau enggak. Coba komen di bawah kalau kalian juga ngerasain hal yang sama. Gue tuh bingung dengan perasaan-perasaan yang ketika ditanyakan hal tersebut, gue tuh ngerasanya kayak, kok gue gak nyaman ya ditanyain kayak gitu? Kok gue ngerasa kayak, perlukah mereka bertanya seperti itu? Tolong kasihin tips juga. Kalian ketika ditanya hal seperti itu, kalian jawabnya apa? Tolong komen di bawah dong, gue perlu banget. Kenapa aku ngerasa pertanyaan-pertanyaan tersebut itu kayak seolah-olah dikejar, seolah-olah ada yang harus segera gue selesaikan waktu itu. Seolah-olah gue harus tahu semua jawaban masa depan gue di detik itu juga. Oke, katanya dewasa punya tujuan hidup. Oke, kalau misalkan kita punya tujuan hidup yang goals kita gitu, gak semuanya loh orang itu mau dengerin goals kita. Gak semuanya loh orang itu mau atau senang terhadap goals kita itu tadi. Kita sebagai yang punya goals itu, menurutku kayak perlu hati-hati juga. Karena gak semua orang itu seneng, gak semua orang itu berbahagia. Bisa jadi goals kita ini tadi ketika kita kayak ngobrol, ya maksudnya adalah menjawab pertanyaan mereka, justru mereka sendiri yang kayak kebakaran jenggot. Kan lucu gitu loh. Nah dari sini gue juga sadar, oh jadi gini ya rasanya dewasa. Oh jadi gini ya
pertanyaan-pertanyaan yang munculnya cuman kadang ada di video Instagram, mungkin keluh kesahnya. Sekarang gue sendiri yang ngalamin. Gue ngalamin berbagai pertanyaan. Gue ngalamin pendewasaan itu banyak penolakan. Setiap harinya gue bergumul. Setiap harinya gue ketemu dengan versi terbaru dari diri gue sendiri. Karena gue sadar kalau ketika sekolah itu kan punya jadwalnya ya, punya kebiasaannya, punya behaviornya. Tapi ketika kita udah gak sekolah, ketika kita udah gak punya jadwal yang pasti itu, kita kan customize diri kita sendiri. Mau kita mau ngapain aja ya terserah kan. Dari situ yang bikin gue kayak, bener gak sih keputusannya ini? Bener gak sih? Demi menjawab pertanyaan dari orang-orang itu tadi, oknum itu tadi, bener gak sih gue ngelakuin hal yang sekarang? Dewasa itu kadang semangat, kadang ngeluh, kadang juga menggebu-gebu. Tapi gak sering juga kita kayak ngerasa flat-flat aja hidup kita. Kita ngerasa stagnan di situ aja. Lu ngerasa gak sih kayak kehidupan ini ngerasa kayak gitu-gitu aja? Gak ada yang spesial, gak susah, gak juga seneng. Ya udah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi, dengan segala bentuk refleksi itu tadi, sepentingkah itu aku menjawab pertanyaan mereka? Sepentingkah itu aku harus memprioritaskan apa yang jadi pertanyaan mereka, yang sebenarnya kalau dari diri sendiri belum waktunya, atau mungkin pemikirannya itu masih kayak belum tentu ke arahnya itu, tapi akan ke situ, lagi proses ke situ, sehingga ketika ditanya ya belum tahu jawabannya. Kadang tuh ya, ngerasa gak sih kita tuh terlalu dengerin kata orang lain, sementara kata diri sendiri aja kayak susah banget gitu buat didengerin. Gue bergumul, kenapa di tempat orang lain itu lengkap, tapi di diri sendiri itu kayak ala kadarnya? Kenapa buat orang lain itu maksimal, tapi buat diri sendiri itu minimal? Gue akhir-akhir ini nonton salah satu drama Korea, drakor, judulnya Mellow Movie. Gue gak lagi endorse, tapi ini bagus banget. Salah satunya adalah bilang, kalau kita gak mendekatkan dengan suara minta tolong, kita gak bakalan denger sama suara itu tadi. Makanya kita perlu mendekatkan diri supaya kita bisa mendengarnya. Dari situ gue belajar kayak, oke, kali ini gue mau mendahulukan diri gue sendiri. Banyak banget kenapa di luaran sana pertanyaan orang lain, kenapa itu jawabannya ada di diri sendiri. Lu mau tahu apa prioritas atau tujuan hidup lu? Ya, lu prioritasin kehidupan lu dulu. Lu mau tahu seberapa besar peluang lu untuk dicintai? Ya, lu mencintai diri lu sendiri dulu. Udah sejauh mana lu itu kayak taking care of yourself? Lu ngerasa kayak kejar-kejaran sama umur orang tua, tapi lu sendiri membatasi untuk berkomunikasi dengan orang tua. Like, lu aja ngobrol sama temen lu sendiri, nongkrong sampai malam, bahkan kayak nginep di rumah temen, itu sebegitu asiknya. Kapan terakhir kali lu itu ngobrol sama orang tua? Obrolan ini tadi yang heart to heart itu supaya tidak menjadi menuntut atau dituntut, supaya tidak menjadi kejar-kejaran sama umur orang tua. Semuanya perlu dikomunikasikan. Menurutku, untuk menjadi diri sendiri itu emang gak gampang. Menurutku, dalam sebuah prosesnya, gak semua jawaban itu harus dijawab sekarang. Gak semua kok keputusan-keputusan yang ada di dalam hidupmu itu harus diambil sekarang. Nikmatin prosesnya, nikmatin perjalanan hidup lo, nikmatin setiap keputusan yang ada dalam hidup lo, dan ngelakuin yang terbaik tanpa ada rasa penyesalan nantinya. Intinya adalah coba dekatkan dengan diri sendiri supaya nantinya kamu tahu jawabannya.
Karena sebenarnya yang dicari sudah ada dalam diri. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai di detik ini. Thank you juga buat kalian yang udah like video ini. Aku punya segmen baru buat kalian yang mau titip salam untuk diri kalian ataupun siapapun itu di masa depan. Tulis aja di kolom komentar. Next video aku bakalan bacain kalau udah ada masuk ya. Kalau kalian misalkan malu-malu, nggak usah perlu malu. Channel ini nggak ada yang bikin kalian harus malu. Justru kalian bisa balik ke channel ini lagi. Oke, aku yang di masa lalu pernah ngomong ini ke masa depanku, sehingga aku tahu progresku, aku tahu perjalananku sudah sejauh ini. Jangan lupa juga subscribe dan nyalain notifikasinya. Aku tunggu feedback kalian. See you in the next video.